Lu modal ganteng doang lu. Mie ayam, bakso, bakmi Jawa kalau dibungkus jadi gak enak. Soalnya ada pocongnya gitu. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat Jogja. Kali ini ada di segmen Yuk Hidup Yuk, karena banyak orang hidup yang tidak benar-benar hidup. So, hari ini kita ngobrol tentang kesehatan ya guys, karena bintang tamu kita ini adalah seorang dokter ya, lebih tepat lebih dokter bang. So please welcome Dokter Raka. Kok tahu sih? Bener kan? Dokter Raka kan? Iya kan? Kok tahu? Itu lama banget lagi. Tapi ya jadi beliau adalah Rizky siapa namanya? Rizky Jambi. Yes. Oke. Jadi waktu aku screening profil ada salah satu kayaknya tuh yang peran yang nempel banget sama kamu itu adalah Dokter Raka gitu. Kenapa menurutmu bisa kayak gitu? Kenapa menurutku bisa kayak gitu nggak tahu. Dari sana dari PH-nya disuruh buat meranin jadi dokter ya udah. Enggak, maksudnya kan dari netizen pun kayak itu tuh nempel banget gitu loh. Kayak Rizky nih, Dokter Raka nih apa namanya, ikonik banget nih Dokter Raka gitu. Sebenarnya itu gara-gara dulu waktu itu kan aku meranin Dokter agak Raka itu, deket dikit gue. Aku meranin Dokter Raka itu karena aku lagi syuting sinetron namanya Samudra Cinta kan. Dan sinetron itu kayak ratingnya lumayan mas, kayak 5 besar, 10 besar. Jadi mungkin ibu-ibu terus kayak orang-orang yang nonton itu tuh keinget ya sama peranku itu jadi dokter. Gimana rasanya jadi idola emak-emak? Ya, itu kalau misalnya lagi jalan, misal di kayak kemarin pas aku di Purwara Taman lagi jalan terus ada emak-emak gitu bawa anaknya 2 ngejar-ngejar minta foto. Ngejar ibu-ibu ngajak foto terus kayak ya udah ayo bu, cari tempat sepi dulu kan daripada bikin kegaduan. Iya. So, tapi banyak yang nggak tahu kalau Rizky ini ternyata asli Jogja. Asli Jogja. Dari kecil lahir sprot di sini. Iya, di aslinya daerah Prawiro Taman. Yes. Ya. Ini Jogja Nyel, bro. Prawiro Taman ini kota Jogja. Betul. Ya kan, bukan Jogja coret seperti Sleman. Aku kan Jogja coret, dia kan Sleman. Dia nih Jogja Nyel asli Prawiro Taman gitu. Akhirnya mengadu nasib di Jakarta tahun 2019 yes. Gimana ceritanya pertama kali kamu dari warga Jogja ya kan, anak asli Jogja terus ke Jakarta, itu ceritanya dulu gimana pertama kali? Jadi dari kecil aku punya cita-cita 2 mas, kalau nggak jadi tentara jadi aktor. Oh memang dari kecil pengen jadi aktor? Pengen. Oke. Yeah. Terus tapi agak jauh ya, walaupun sama-sama bermain peran. Aduh. Oke, lanjut. Terus habis itu tahun 2017-an tuh ada temanku SMA kan, waktu itu zaman-zaman Line. Itu tuh ngirim broadcast kayak ada event gitu di JCM Mall JCM Jogja. Oke. Nah, aku iseng-iseng ikut. Terus ternyata lolos, dibawalah ke Jakarta. Nah di situ aku kontrak sama manajemen di Jakarta. Oke. Nah tapi kan waktu itu kan aku masih ada kuliah di Jogja. Betul. Jadi aku nyelesain kuliah dulu di Jogja sampai tahun 2018 akhir lah. Oke. Terus tahun 2019 ya berangkat ke Jakarta. Udah berawal dari situ sih. Pertama kali syuting itu film atau sinetron atau apa? Sebenarnya syuting pertama lah di Jogja sih mas. Dulu aku ikut kayak agensi gitu di Jogja sama Mas Johan Ekspresi. Mas tahu nggak mas? Nggak tahu. Ada namanya di Jogja tuh agensi namanya Mas Johan Ekspresi. Shout out to Mas Johan. Oke. Berawal dari situ sih kayak aku ikut kelas acting sama dia, terus kayak dikasih share informasi tentang casting iklan, film di Jogja. Terus habis itu syuting yang bener-bener syuting proper tuh di Jakarta. Waktu itu aku dapet sinetron pertama kali tuh tahun 2019 apa 2020 ya? 2019 kayaknya. 2019 akhir dapet stripping pertama kali di Jakarta. Apa itu? Sinetron apa? Judulnya Kisah Cinta Anak Tiri apa ya? Kisah Cinta Anak Tiri. Yes. Oke. Itu tayang di SCTV. Oke. Itu kayak jujur kayak orang bodoh sih mas waktu itu kayak. Kok bisa orang bodoh? Maksudnya kenapa? Karena sebelumnya belum pernah syuting sama sekalian mas. Oke. Terus waktu itu tuh aku dikasih skrip
2 minggu sebelum syuting pertama kali. Terus kayak padahal scene tuh gak banyak, waktu itu cuma dapet 3 scene doang kan. Cuma dapet 3 scene doang, terus kayak tiap hari ku hafalin. Terus aku mandi, terus depan cermin kayak orang goblok gitu kan. Latihan sendiri ya, kayak orang tolol gitu kan. Terus habis itu sampai di luar kepala skrip itu. Sampai akhirnya hari H take. Itu tuh dialognya kelihatan banget mas. Jadi selama ini yang aku latihan itu tuh kayak nggak guna di depan kamera, nggak tahu kenapa ya, demam panggung kali ya. Maksudnya kan selama ini kan mungkin kamu udah latihan kan, maksudnya pasti udah biasa dong, kayak misalkan entah tampil atau apa gitu. Apa pressure-nya kah atau apa? Sebelumnya sih aku biasanya latihan itu tuh nggak ada kamera kali ya mas ya. Terus orang-orang di sekitarku tuh kenal semua. Oke. Terus proyek-proyek juga sebelumnya tuh cuma iklan-iklan doang sih, jadi nggak ada dialog kan. Ya, dan di situ ada dialog. Dialognya sebenarnya nggak terlalu panjang sih, cuman nggak tahu kenapa demam panggung mungkin ya, karena di situ banyak kru kan. Kayak ada banyak orang kayak 35 orang mungkin ada sih di situ. Yang ngeliatin, terus ada kamera. Terus waktu itu aku mikir kayak anjir nih 3 kamera ini depanku tuh kayak nyuting aku, terus ntar aku bakal masuk TV nih. Demam panggung aja sih mas, gimana sih kayak orang tolol gitu loh. Itu tuh aku sampai retake 15 kali mas. Retake 15 kali kan. Aku ingat banget waktu itu tuh syutingnya di Bogor. Terus aku dapat lasin jam 11:30 malam. Terus retake 15 kali sampai sutradaraku tuh marah-marah. Dia bilang kayak, ini gimana sih talentnya? Udah bilang kayak gitu? Marah mas dia mas. Dia bilang talentnya gimana gitu? Itu masih mending mas, sudah. Take yang ke-12 aja gak apa-apa, ntar walaupun jelek gak apa-apa, ntar dipaksain ntar sama tim editornya gampang. Dia bilang gitu kan. Terus manglus dada doang kan. Udah mas, itu tuh di ruangan tuh, jadi ceritanya di salon kan, di salon. Terus aku nelpon orang, dah di situ tuh aku dialognya pletan banget mas. Terus di ruangan itu tuh ada 4 orang kan, ada 1 kameramen, 1 soundman, sama 2 orang makeup artis. Banci-banci gitu kan. Pertamanya kayak kameramen itu lewat depanku tuh, bilang kayak, lu modal ganteng doang lu. Plus dada kan. Udah lah. Yang ngeselin yang banci-banci nih mas, kayak jalan kan berdua kan. Jalan berdua gini kan, lewat depan muka aku terus kayak anjir. Terus waktu itu aku gak di briefing mas, kalau misalnya syutingnya tuh udah selesai. Itu posisi jam 12:30 malam. Aku gak di briefing sama sekali kalau sinetronnya udah selesai, syutingnya udah selesai. Terus aku dalam ruangan gitu kan, di depan cermin gitu mas, di salon gitu. Dalam ruangan. Aku mau nanya gak enak karena habis dimarahin kan. Mau nanya gak enak, cuman diem aja mas. Diem gini aja, gimana ya. Sampai jam 1-an aku akhirnya punya pikiran, kalau 10 menit lagi gak ada kabar, aku memberanikan diri buat nanya ke orang, apakah syutingnya udah selesai atau belum. Udah kan, kayak sekitar jam 1:15-an lah. Aku berdiri, terus aku keluar dari ruangan itu. Udah gak ada orang mas, tinggal tim pasukan oranye lagi nyapu, tau gak sih? Lucu banget sih. Nggak, maksudnya apa kan emang nggak ada, maksudnya manajer kayak atau apa gitu? Nggak ada. Waktu itu nggak ditemenin sih mas. Emang nggak ditemenin ya? Nggak ditemenin waktu itu. Karena masih baru juga kali ya, jadi belum ada yang dedicated nemenin gitu. Ya aku nggak request juga sih minta ditemenin. Jadi datang ke lokasi syuting sendirian. Terus apa penguat kamu akhirnya kayak itu pasti down banget dong, kayak misalkan syuting itu belum seberapa mas. Besoknya dari Bogor itu. Ini sinetron yang sama. Besoknya hari itu kan aku pulang kan dari Bogor ke Durensawit tuh, aku kayak absen kebun binatang mas. Kayak semua binatangku sebutin tuh di jalan tuh mas. Udah kan, besoknya itu callingan jam 7:30 pagi. Jadi aku sampai rumah jam 3 subuh. Callingan besoknya jam 7:30 pagi. Dan callingan itu di Tangerang. Di SMA. Tidur 1 jam doang berarti? Ya gak bisa tidur mas, udah kayak kepikiran besok gimana ya. Itu jam 7:30 pagi tuh, aku bangun, aku udah mandi tuh jam 5 subuh mas. Terus berangkat kan, di sana tuh jam 7 udah sampai. Dan itu belum ada orang. Ternyata baru on cam-nya itu jam 12 siang. Jam 12 siang on cam, ya kan. Scene pertama aku mas, adegannya tuh kayak aku cekcok sama pacarku di dalam mobil. Cekcok, terus mobilnya berhenti pinggir jalan. Terus aku keluar dari mobil berdua, lanjut cekcok. Pas cekcok depan mobil itu ada 2 orang naik motor nyiram pacarku ceritanya. Nah sebelum nyiram sama setelah nyiram, aku tuh ada dialog mas di situ. Dialogku epletan mas.
Itu terus aku ngebayangin kalau retake makanya disiram berkali-kali kan. Dan si cewek juga disiram berkali-kali dong. Karena kan continuity kan. Kayak sebelum sama setelah kok ada dialog. Itu disiram terus Mas, kayak si cewek itu sampai kayak please Ki panas banget. Itu panas banget sih Mas, jam 1:30 siang kan, lagi panas-panas ya. Berapa kali take akhirnya itu nggak ada yang jadi Mas, jujur aku liat tayangan tuh jelek banget sumpah. Lihat tayangan jelek banget kan. Terus kayak sutradara aku tuh marah-marah Mas. Dia tuh marah-marah gitu. Sampai dia tuh selawatan gitu. Allah. Itu di situ Mas ada 30 orang kru ngikutin sutradara aku buat selawatin aku Mas. Allah. Terus gimana? Endingnya? Ya udah itu disolawatin tuh Mas. Aku juga gak bisa ngapa-ngapain. Terus aku ngobrol sama sutradara aku kan. Sutradara aku bilang kayak, Ki, kamu tuh harusnya gini. Aku paham waktu itu Mas, sutradara aku tuh gini, aku paham Mas. Cuman aku gak bisa. Kayak coba lu misal gue suruh buat terbang, lu pasti bakal berusaha buat gini gak sih? Tapi lu terbang gak? Enggak. Tapi lu paham dong kayak lu gue suruh lu terbang, lu pasti berusaha buat terbang, tapi gak bisa kan? Dia itu gue rasain doang kayak itu di lokasi gue pegang kopi sambil mau nangis gak bisa. Tapi sebetulnya kan logikanya bisa kan melakukan itu. Cuman kayak mungkin karena udah kena mental duluan mungkin kali. Mungkin ya nervous ya mungkin ya. Kayak ya itu Mas, aku mikirnya tuh depan kok ada 3 kamera terus kayak orang se-Indonesia tuh ngeliatin aku nih. Di mindsetku kayak gitu. Dan aku tuh salah Mas, waktu itu aku ngapalin skrip itu tuh sebenarnya ngapalin skrip tuh bukan diapalin kayak ngapalin kita zaman SD bahasa Indonesia itu enggak sih. Jadi gimana harusnya? Yang penting SPOK-nya kayak subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi misal gue lagi ketemu sama lu Pak di sini lagi ngapain? Terus tujuannya apa? Mau ketemu sama gue. Terus ada berapa orang? Gitu sih sebenarnya yang diapalin. Bukan kayak perkata gitu. Kalau sinetron ya, kalau film beda lagi. Kalau film memang harus dihafalin sih. Iya, karena diksinya emang udah dipilih ya kalau film ya. Di film tuh ada namanya reading Mas. Itu kayak bisa sebulan reading. Kalau sinetron enggak ya? Gak ada. Wah, sinetron tuh bisa kayak 15 menit sebelum take skripnya baru turun. Dan itu kayak bisa 3 halaman Mas. Kayak bisa 3 halaman. Soalnya stripping juga. Iya, kejar tayang kan. Kejar tayang. Kadang ada live juga sih Mas, kayak syuting jam 5 sore, tayang jam 6. Syuting jam 5 sore. Yes. Itu editingnya kelas dewa enggak sih? Ya itu makanya. Sebenarnya itu editor sinetron Indonesia kayak Naga Terbang Indosiar gitu tuh. Itu jago-jago Mas sebenarnya Mas. Cuman karena enggak ada waktu buat ngerjain ya udah garap seadanya aja. Karena aku tuh pernah baca artikel katanya ada salah satu editor Indosiar tuh pernah kerja di Universal Studio loh Mas. Oh iya? Kalau nggak salah ya. Pokoknya ada lah editor stripping lokal tuh kerja di Universal Studio. Emang jago-jago karena emang nggak bisa ngapa-ngapain gimana Mas, coba jam 5. Iya sih. Baru dapat file ya. Tiba-tiba tayang ya kan. Gila. Gimana ngerjainnya? Ya jadi momen-momen syuting sinetron pertama itu kan pasti bikin down banget kan, gitu kan. Nah terus gimana caranya kamu tuh struggling di situ dan akhirnya bisa nemuin, oke nih cara mainnya gini loh gitu. Jujur aku baru mulai nyaman itu waktu aku di episode 15-an lah. 15-17an tuh baru mulai, oh gini cara mainnya. Oh ternyata berkurang dong retake-nya. Berkurang banget Mas. Berkurang banget. Emang jam terbang penting sih. Itu apakah cuman jam terbang atau apa latihan yang kamu lakukan? Lebih ke jam terbang sih Mas. Soalnya yang kurasain ketika di belakang kamera sama di depan kamera tuh vibes-nya beda banget sih. Ketika di belakang kamera tuh gue bisa kok. Iya. Pas depan kamera jebret, kok kayak gini ya. Tapi pasti bisa sih Mas. Pasti bisa sih. Terus proses kamu mendalami sebuah peran. Sekarang berarti total udah berapa sinetron dan berapa film pemain? Waduh, berapa ya Mas? Udah banyak ya? Udah banyak lagi. 6 tahun, 7 tahun juga ya. FTV-an juga banyak ya. Nah, cara kamu mendalami sebuah peran gitu. Misalkan kamu dikasih sebuah peran nih gitu kan. Gimana caranya kamu masuk ke peran itu gitu? Kalau aku biasanya sebelum take gitu tuh kayak ngebayangin jadi orang lain aja sih Mas. Jadi apa yang jadi wayangnya lah kasarannya. Sebelum take kayak tutup mata kan, aku jadi sifatnya kayak gini, kepribadiannya kayak gini. Ya udah take jebret. Tapi itu ada briefnya memang kayak misalkan kayak personanya kamu nih kayak gini nih gini. Kayak tiap orang beda-beda sih Mas. Yang pernah aku temuin ya kayak aktor-aktor gitu tuh beda-beda sih kayak trik-triknya mereka.
Ada yang misal kayak kebawa sampai udah nggak take lagi tuh masih kebawa perannya dia. Ada kayak gitu ya. Terus kadang kalau bisa di lokasi tuh juga kru tuh pada manggil pemain tuh nama perannya. Supaya lebih masuk ke perannya kah atau gimana gitu? Oke. Satu hal yang aku pengen kulik dari kamu itu adalah bagaimana kamu berpindah nih dari Jogja ke Jakarta. Ya kan itu dua kota yang namanya mirip tapi nggak sama. Budayanya pasti beda banget kan. Ya kan kalau Jakarta kan Jakarta, kalau Yogyakarta kan Jakarta yang lucu kan, Yogyakarta. Kurang dikit lagi. Jujur kurang dikit lagi. Dikit lagi, Mas. Aduh. Apa gegar budaya pertama kali yang kamu rasain saat kamu pindah dari Jogja ke Jakarta? Yang jelas sih orang-orangnya beda banget ya, Mas ya. Gimana tuh? Bedanya gimana? Kayak dulu tuh pertama kali, aku tuh kebiasaan Mas kalau di Jogja dulu tuh. Apalagi aku tinggal di Pertotaman ya. Itu tuh setiap ketemu orang gak kenal aja tuh pasti kusapa Mas kayak monggo. Betul. Mas, di Jakarta gak bisa. Dikira orang gila. Waduh. Jadi pernah Mas di kosan temenku kan di daerah Tebet tuh. Kayak ada security-nya gitu kan. Security-nya botak gitu kan Mas. Sore-sore mau cabut dari situ kan, ngeluarin motor. Kusapa dong security-nya. Iya, Jogja banget nih, Jogja banget. Iya lah. Sapa kan kayak, "Mas," gitu kan. Ini mukanya gue langsung mikir di otak gue kan kayak nggak bakal gue sapa lu lagi. Lihat aja besok nggak bakal gue sapa lu lagi. Besoknya Mas ke situ lagi kan ke kosan temanku lagi kan ngeluarin motor. Dia ngajak ngobrol aku Mas, kayak lagi pulang Mas, mau pulang Mas gitu kan. Terus aku cuekin aja kan kayak. Terus dia ngomong sama temennya, itu budek kali ya. Kurang ajar. Emang ini beda banget, orang-orangnya beda banget sih di sana. Entah kenapa ya. Budaya kerja atau budaya syuting, perbedaan budaya kerja di Jogja dan di Jakarta apa yang dirasakan? Belum sempat kerja di Jogja lagi Mas. Katanya sempat syuting tuh waktu di Jogja gitu. Waktu tapi itu punya Jakarta juga. Saya job aja sih karena masih kuliahan. Buat uang tambahan doang. Tapi nggak benar-benar belum pernah rasain yang benar-benar kerja di Jogja, belum pernah. Cuman kalau lihat dari teman-temanku ya Mas ya, yang jelas tuh kalau di Jakarta tingkat stresnya tinggi banget sih. Kenapa? Entah kenapa tapi aku sering lihat Mas kalau pas ke Jogja sama di Jakarta apalagi jam-jam 4 sore gini. Itu tuh kalau orang Jogja tuh aku lihat sumringah gitu loh Mas kayak. Sumringah aja. Lebih kayak gini tuh kayak gitu. Itu sumringah apa ODGJ? Di Jakarta Mas, coba lihat lewat ke daerah Kuningan, daerah CBD tuh kayak orang-orang jalan Sepaneng, di trotoar mukanya habis kayak disetrika Mas. Kayak udah nggak jelas mukanya. Kecapean. Apakah betul pace di Jogja itu jauh lebih rendah daripada pace di Jakarta? Pace apa? Pace, kecepatan sehari-hari, movementnya gitu. Karena kan sering tuh kalau di Jogja itu kita mau ngapain aja gitu, sebat sih lah. Yes, Jogja tuh slow living banget sih. Slow living banget. Iya kan, kita ngapa-ngapain gitu, oke, nang cabut yuk gitu. Sebat sih entek kayak. Tuh, slow living sih Mas di Jogja tuh. Kayak kenapa ya? Kalau lihat orang-orang Jogja tuh kayak yang penting masih bisa makan nasi tuh udah aman hidup. Tapi sekarang gitu nasi kucing juga mahal ya. Oh ya. Apa yang dikangenin setelah berarti 6 tahun kali ya? 6 tahun domisilinya udah pindah ke Jakarta. Apa hal yang paling dikangenin dari Jogja? Orang-orangnya sih Mas yang jelas Mas. Orang-orangnya terus kayak vibes kotanya juga beda banget sih. Apa ya Mas, kayak sesimpel coba Mas kalau misalnya ke Jakarta makan di pecel lele pinggir jalan. Coba deh, pernah belum? Pernah. Itu sama di Jogja, bandingin aja Mas. Sesimpel itu ya. Iya. Di sana apa ya rasanya? Pedagangnya aja udah beda. Lebih ke apa ya Mas, kayak banyak debu, banyak polusi, kalau terus itu pengamen, iya. kayak riwah banget di sana tuh. Kalau di sini chill gitu kan. Tapi tergantung, kalau di sini di daerah wisata juga penuh pengamen juga kan. Daerah wisata contohnya mana? Tugu. Misalkan Malioboro gitu kan. Prawiro Taman kan juga, iya nggak sih? Kalau daerah-daerah Jalan Prawiro Taman itu banyak pengamen nggak sih? Maksudnya sama aja nggak sih? Pengamennya beda lagi Mas. Iya sih. Di Jogja tuh ya pengamen tuh yang ngamen beneran bagus lagi suaranya. Iya sih. Di sana pernah gue Mas hampir berantem sama pengamen nggak kasih uang. Kenapa? Gue udah bilang kan nggak ada uang Mas. Aku udah bilang nggak ada uang. Dia buang ludah Mas kayak wah anjir. Udahlah ya. Kayak gitu loh. Belum manusia silver tuh kayak
pakai ember. Pakai ember kan masalah lagi main kartu sama temanku kan. Udah bilang, "Mas, gak ada uang." Itu habis setengah jam Mas nungguin Mas, sumpah. Lebih maksa ya? Lebih maksa ya. Setengah jam lo nungguin Mas. Gue kayak mending lo muter kan, lumayan kan dapat yang lain. Kenapa harus nungguin gue? Padahal lo juga gak ngasih uang. Nungguin setengah jam, baru setengah jam. Tapi aku punya pengalaman gak mengenakan pengamen di Jogja. Waktu itu aku lagi ke Parangtritis. Ya, ada pengamen bencong gitu. Aku nggak ngasih, aku bilang nggak ada uang, beneran nggak ada uang, nggak ada cash itu. Disumpah serapah aku. Oh ya kah? Iya. Mati rezekimu Mas. Astagfirullah. Beneran coy. Maksudku jadinya kan kalau misalkan namanya spesies seperti ini berkembang kan citra Jogja jadi nggak bagus nanti lama-lama ya nggak sih? Makanya kan mungkin kalau misalkan orang luar melihat Jogja kayak pengamen-pengamennya Jogja beneran bisa nyanyi, beneran bisa main musik gitu. Bahkan sering banget kita ngelihat bagaimana teman-teman mahasiswa juga ngamen paduan suara yang bagus-bagus gitu kan di Jogja kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada oknum-oknum yang ngamennya maksa terus nggak jelas itu kan juga sayang juga, jadi citra pengamen Jogja jadi hancur nanti gitu loh. Maksudnya kan pasti bagi teman-teman yang pernah tinggal di Jogja atau pernah kuliah di Jogja gitu terus balik ke kampung halaman atau orang Jogja ngerantau keluar, pasti kan hal-hal seperti ini yang dikangenin kan. Ya kan, nuansa-nuansa bagaimana kita nongkrong di pinggir jalan masih santai ya kan, masih bisa cekakak-cekikik sama temen gitu, masih bisa enak enjoy the vibe gitu. Jadi nggak vibe beneran ya, bukan itu kan takutnya hilang bro gitu loh, maksudnya takutnya hilang. Bener. Nah, apakah ada rencana untuk balik stay di Jogja setelah bertahun-tahun di Jakarta? So far belum ada sih Mas. Cuman tetap pengen di sini sih. Kalau bisa tuh kayak gajinya Jakarta. Tinggal di Jogja. Kayaknya semua orang pengen ya. Kalau bisa kayak gitu Mas. Kayaknya semua orang juga pengen ya. Gitu. Itu doang sih minusnya Jogja tuh, gajinya doang ya Mas ya. UMR-nya rendah banget sih jujur. Tapi memang belum pernah kan waktu itu ngerasain menjadi ODGJ, orang dengan gaji Jogja? Belum lagi Mas. Belum ya. Belum. Itu sekali-kali harus ngerasain gak sih jadi ODGJ, orang dengan gaji Jogja. Bagaimana kita strugglingnya ya kan, dengan gaji UMR harus hidup di tanah yang harganya 1 meternya puluhan juta ya. Betul. Apalagi kalau di daerahmu Prawiro Tahman itu kan udah gila-gilaan gak sih? Nggak ngulik lagi Mas. Itu bener bro, itu udah nggak ngotak, harga tanahnya tuh udah nggak ngotak gitu. Nggak ngulik gue. Kayak kita dengan gaji Jogja tuh kayak nggak mungkin dapet tanah di situ gitu. Tapi pernah nggak ngebayangin kayak one day kalau misalkan kamu udah masuk masa pensiun, udah cukup mau balik Jogja lagi untuk menikmati masa pensiun di Jogja gitu? Pernah kepikiran kayak gitu nggak? Kalau itu kayaknya ya Mas, antara dua sih kalau aku, antara Jogja atau Wonosobo. Wonosobo, kenapa Wonosobo? Gak tahu kayak. Dingin ya di Wonosobo ya? Iya sih juga kayak sih. Nggak stres di sana ya. Iya sih, slow living. Orang-orangnya itu lebih baik lagi sih Mas menurutku. Wonosobo tuh the best sih. Sama satu lagi bro sebetulnya yang enak juga tuh Salatiga. Salatiga juga oke. Salatiga kan soalnya dia agak atas juga, ya kan agak dingin-dingin. Tapi kalau Salatiga tuh kan masih ada kotanya ya Mas ya. Kalau Wonosobo tuh Mas, kok Wonosobo yang daerah Dieng Mas. Oh iya sih. Daerah situ sih aku. Kenapa pengen berkebun di sana? Pengen punya anjing satu, ternak lele. Atasnya kandang ayam. Terus malaman sorean dikit rabas naik trail. Asik sih. Ngebayanginnya dulu ya kan. Makanan apa yang dikangenin dari Jogja? Makanan Mas Kobis. Mas Kobis tapi itu kenapa Mas Kobis itu udah nggak serame dulu ya? Gak tahu lagi Mas, emang iya ya? Iya, dulu tuh banyak yang tutup juga Mas Kobis itu. Oh iya? Iya, mungkin zaman-zaman kamu kuliah, aku juga ya masih belum kita nggak jauh-jauh banget lah, selisih 4 tahun lah. Zaman-zaman kita dulu kuliah itu tuh Mas Kobis kan tahun. Ya 4 tahun kan? 5 kali. Kan kamu 2014. 15. Oh 15, jadi 5 tahun lah, selisih setahun. Jangan dimudah-mudahin Mas. Terus. Iya maksudnya zaman-zaman kamu kuliah itu kan Mas Kobis lagi berjaya-jayanya. Ya kan kayak buka terus gitu kan. Sekarang Mas Kobis tuh udah tinggal sedikit. Oh iya Mas. Tinggal sedikit dan nggak seramai dulu. Gitu. Baru tahu malah. Nggak tahu kenapa. Padahal menurutku enak loh. Enak kan? Enak. Apalagi lele gepreknya tuh Mas. Iya. Kasih terong sama Kobis ya. The best sih. Terbaik gitu. Saya kalau jawab gudeg tuh kayak udah common ya kayak.
Gudeg tuh enak sih, suka juga tapi ya udah. Enggak, tapi maksudnya kalau orang Jogja itu gudeg itu biasa aja nggak sih? Maksudnya kayak ya udahlah gitu loh. Ya udah enak kan. Iya, ya udah gitu udah kayak, enak ya udah gitu. Dan mungkin karena di kota lain juga banyak. Jadi kita nyari di kota lain tuh juga banyak kan. Nggak senak Jogja tapi Mas. Betul sih. Nggak senak Jogja. Di Jakarta juga ada, tapi nggak senak Jogja sih menurutku. Lebih seneng gudeg kering atau basah? Basah lagi. Basah ya. Pakai kuah gitu. Iya. Tim basah gitu. Tim basah. Nggak tahu kayak enak aja gitu loh. Kreceknya banyak gitu. Apalagi selain Mas Kubis apa? Mas Kubis apalagi ya Mas ya? SS paling. SS. Spesial sambal. Iya sih. Terus culture sih itu juga. Tapi Jakarta ada sih. Ada ya? Ada juga. Ya ada. Tapi cuma 2 cabang. Oke. Setauku. Apalagi ya Mas ya Jogja? Angkringan mana? Oh ini Borjoan. Guys, itu. Borjoan di Jakarta nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi di sana kan warteg kan. Warteg. Iya. Warkop. Tapi beda. Warkop tuh udah beda lagi. Iya. Iya. Tapi nggak ada yang mengalahkan Borjoan. Tapi sekarang semuanya udah ganti Warmindo. Oh gitu. Iya. Namanya sekarang udah ganti Warmindo semua. Dan itu menjadi perdebatan di kita. Sejak kapan? Ya kan, burjonan itu berubah nama jadi Warmindo semua. Dan sejak kapan burjonan itu udah nggak jual burjo lagi? Emang iya Mas? Udah nggak jual burjo sekarang. Tapi beberapa masih jual ya? Masih, ya salah satunya tuh Andeska gitu-gitu. Andeska udah enggak sih? Oh, udah enggak? Enggak. Oh. Andeska tuh udah enggak. Ada tuh selatannya jembatan Mataram itu. 1-2 lah ya. Iya, masih ada tapi cuman sedikit lah, minoritas lah. Mereka minoritas. Oh. Gitu. Ya sih dulu aku kecil sih jualan borjo sama telur setengah matang lah sih. Iya, betul. Ya, kan? Udah itu zaman-zaman tahun favorit 2007 2008. Iya. Terus habis itu aku juga lupa tepatnya kapan mereka itu kayak berhenti menjual burjo dan namanya jadi Warmindo semua. Nggak ya, tiba-tiba berubah ya. Tiba-tiba aja berubah. Tapi buat orang-orang yang mungkin generasi ya di bawah 2020 lah ya. Di bawah 2020 itu kita tuh masih menyebutnya kebanyakan burjonan. Bukan Warmindo. Tapi kalau misalkan generasi sekarang, mahasiswa yang baru masuk nih, Warmindo 2020 ke atas itu udah Warmindo. Masa sih Mas? Warmindo. Oh iya kah? Iya, mereka dulu angkatanku masih burjoan sih. Iya, masih Warmindo. Sekarang Warmindo. Nggak tahu itu burjonan itu tuh kayak ikonik aja gitu loh. Iya. Dan kayak solusi murah gitu loh. Bener, dulu sih buat base camp ya Mas ya. Misal habis ngapain, ayo burjonan. Betul. Di situ bisa main kartu nyampe pagi ya kan. Burjonan favorit Rizky. Banyak banget lagi Mas, sumpah banyak banget Mas. UPN, ya Andeska dia ya, makanya saya aku dari selatan sampai utara tahu semua lagi. Oh iya? Iya, dulu di dekat Kalimambu tau Mas. Kalimambu tahu. Ya, daerah situ ada tuh burjoan, terus deket UIN. Terus di Keparakan. Banyak banget Mas, sumpah kalau burjoan depan UPN, depan kampusku ada. Kalau yang daerah UPN, apa yang paling legend lah? Paling burjonan legend UPN. Andeska kali ya? Tetap Andeska ya? Andeska ya. Andeska itu memang, soalnya udah lama kan Andeska. Udah lama ya, yang depan di KPN ya? Iya, depan di KPN. Itu zaman itu tuh salah satu burjonan terbesar nggak sih Andeska tuh? Yang lainnya kan kecil-kecil, Andeska tuh kan besar kan? Iya, sampai atas juga kan? Iya, dua lantai. Gitu. Tadinya Andeska ada beberapa cabang ya? Oh iya ya? Saingannya banyak ya Mas ya? Saingannya ya? Oh, jadi Andeski. Andeski bola. Bapak-bapak banget ya. Tempat nongkrong yang dikangenin di Jogja. Tempat nongkrong. Apa zaman-zaman 2015 2016 tempat itu. nongkrong tuh gimana maksudnya? Ya biasanya ngumpul sama teman-teman tuh tempat nongkrong paling burjoan sih Mas. Tetap burjoan ya? Burjoan sih. Soalnya dulu tuh juga belum paling zaman main PUBG itu bukan PUBG dulu namanya ROS tau enggak? ROS enggak tahu lagi. Apa ROS? Yes, tahu kan? Enggak tahu lagi aku. Ya dulu aku sering main sama teman-temanku tuh Mas. Di Telkom kalau enggak di Raminten karena 24 jam kan. Telkom free wifi soalnya. Yes. Iya, Telkom Kota Baru kan? Iya, Kota Baru. Terus kalau nggak di situ di Raminten biasanya udah 24 jam kan. Raminten Kitchen berarti ya? Raminten Kitchen ya. Raminten Kitchen ya. Nongkrong di situ sampai pagi tuh. Skripsian sambil main itu ROS itu. Game tembak-tembakan sama teman-teman. Enggak berasa tiba-tiba jam 5 pagi. Oke. Sama satu lagi salah makanan favorit tuh bakmi Jawa. Bakmi Jawa mana? Bakmi Jawa tuh menurutku paling enak di Jogja itu menurutku ya. Itu Pak Rebo sih. Pak Rebo tuh di mana ya? Daerah mana? Daerah Brigjen Katamso. Brigjen Katamso ya. Sama ini Jogjatronik ke selatan. BCA tau nggak? Iya tahu. Sebelahnya BCA, selisih 2-3 blok lah dari BCA. Tapi buka malam doang gitu. Dia gerobakan atau enggak? Enggak, dia di pinggir jalan gitu Mas, masuk.
Bukan masuk gang ya, pinggir jalan. Memang ada jalan. tempatnya. Ada tempatnya tapi agak kecil ya. Oh, Pak Rebu namanya. Pak Rebu itu enak. Sumpah itu enak banget sih, the best sih menurutku. Itu mau dibungkus, mau dimakan situ enak-enak aja. Kenapa kalau mau dibungkus? Nah kadang-kadang ada kan kayak mie ayam, bakso, bakmi Jawa kalau dibungkus jadi gak enak. Soalnya ada pocongnya. Gitu. Biasanya kayak gitu bro. Kalau misalkan kamu ya mas ya. Aku gak sebut merek ya, tapi kan memang, tapi itu kayak misalkan sering banget gak sih dibilang kayak gitu ya kan, kalau misalkan dimakan di tempat enak, dibawa pulang gak enak, ini ada pocongnya nih gitu. Kalau dipikir logika, secara logika ada kemungkinan karena mungkin jadi nyemek kali tapi kalau mikirnya klinik ya bisa jadi. Soto Kadipiro lah. Kadipiro. No debat kalau itu. Tapi kalau aku masih enak Dalbe sih daripada Kadipiro. Pak Dalbe juga enak mas. Dalbe sih. Cuma kalau mau main aman ya Kadipiro. Soalnya Dalbe susah sih. Kenapa waktu susah? itu susah parkirnya kan waktu itu. Dalbe yang sebelah mana ya mas sekarang mas? Dalbe dulu itu... aku sini di Jalan Magelang tau kan? Hah? Jalan Magelang. Ada di Dalbe Jalan Magelang. Dulu ada tapi sekarang udah gak ada. Depan ini yang Sudirman, yang di Sudirman. Baru ya? Enggak, yang paling lama lah. Malah paling lama. Biasanya yang di Jalan Magelang itu sih mas, tapi udah gak ada sekarang. Oh. Nah sama Ngadiran, Klebengan. Kalau soto yang Batok tuh? Soto Batok. Soto Batok masih mas? Soto Batok masih. Enak gak menurut mas? Menurutku gak enak sih soto Batok. Biasa aja ya? Iya kayak jangan gak enak, biasa aja. Soto Batok ya. Baiklah. Nanti kamu sensor ya. Terima kasih. Tapi maksudnya kayak ya udah gitu loh. Ya udah gitu. Nggak pengen lagi. Karena harganya murah juga kali ya mas ya. Iya sih. Tapi kalau yang pengen lagi itu ya itu sih Dalbe sama Ngadiran kalau aku. Iya. Kalau main aman ya itu Kadipiro. Kadipiro sih. Tutup mata sih itu. Karena ya udah gitu kan, aman aja gitu. Iya sih. Next project dari Rizky apa nih? Bakal ada apa? Next project kalau jadi sih mas kayak pengen bikin vlog sih aku. Pengen bikin vlog. Okay. Solo touring gitu. Oke. Oh iya katanya ke Jogja ini juga touring ya. Iya. Tadi itu aku sempat apa namanya? Udah siap prepare semua kan, motor udah beli, kamera udah beli, gear udah lengkap. Pas aku touring dari Jakarta ke Jogja tahun 2023, aku touring dari Jakarta ke Jogja, nyampe Jogja itu aku kecelakaan mas. Sampai Jogja. Jadi udah nyampe Jogja, terus aku mau ke rumah temanku kan, itu pakai helm half face. Tabrakan di Ring Road Selatan, nabrak ibu-ibu mas. Reteng kiri belok kanan. Enggak sih sebenernya. Aku tuh udah jalur motor kan di Ring Road Selatan. Aku udah jalur motor. Aku tuh mau nyelip motor di kiriku Vario gitu kan. Mau selip dari kanan terus ada ibu-ibu dari jalur mobil mau ke jalur motor. Cuman nggak lihat belakang. Udah aku diem-diem, udah aku klakson kan mas. Pas ku klakson tuh dia malah masuk mobilnya. Bukannya berhenti dulu malah masuk. Nah si Vario udah banding ke kiri, bisa selamat dia. Walaupun motornya nancep, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, nabrak. Ini dijahit semua mas, muka aku mas. Ini dijahit semua. Ada fotonya sih, mau lihat? Jangan. Takut juga sih aku sih. Nah itu kayak gagal. Terus akhirnya kameranya aku jual lagi. Nah ini mau pengen lagi sih mas. Rencana ya. Gak kapok? Enggak lagi. Hobi kali ya? Iya ya karena suka kali ya. Tadinya sih aku trauma lihat mobil Avanza sih mas, jujur Avanza Silver kayak anjir. ini lagi gitu kan. Here we go again ya kan. Sebulan gitu sih setiap lihat mobil Avanza Silver tuh kayak apa sih merinding sendiri tau gak sih mas ya? Aneh gitu rasanya. Avanza itu adalah mobil yang nggak bisa disalip karena begitu disalip di depannya masih ada lagi Avanza. Betul kan? Iya. Lah kok Inception ya gitu. Kok ini lagi gitu kan? Cerita amat ya. Oke. Pertanyaan masih ada. Aku ada lagi pertanyaan. Cukup nggak bekerja di Jakarta sebagai aktor yang kamu jalani sekarang? Cukup tuh maksudnya gimana? Dari sisi penghasilan cukup nggak? Gimana jelasinnya ya mas ya? Buat aku apa ya general buat kamu aja. Orang lain? Ya buat kamu aja. Buat aku sih alhamdulillah lebih dari cukup sih mas. Alhamdulillahnya ya. Oke. Tapi memang worth berarti ya untuk kita kalau misalkan ada orang mau berkarir di Jakarta gitu, apapun itulah. Jujur di dunia entertain tuh apalagi dari nol ya mas ya, itu tuh gamblingnya tinggi banget sih mas. Oke. Bener-bener setinggi itu gamblingnya. Soalnya dulu
angkatanku itu tuh ada 50 orang dikumpulin di Indonesia. Oke. Yang bertahan sampai sekarang tuh mungkin cuman nggak nyampe 10 orang, Mas. Oh ya? Yes. Maksudnya itu kenapa? Apakah karena nggak kuat pressure-nya atau nggak dapat kerjaan gitu? Karena gambling itu tadi sih, Mas. Jadi kita tuh walaupun udah dikontrak sama manajemen, tapi kita tetap casting kesana kesini. Oh, tetap nggak ada garansi juga kita dapat kerjaan. Nggak ada garansi. Oke. Sedangkan biaya hidup di Jakarta kan nggak murah ya. Iya. Itu yang bikin nggak bisa bertahan, Mas. Oke. Itu sih. Terus apa yang perlu disiapkan untuk ini? Pesan kamu deh, karena kan kamu orang yang udah dari Jogja ke Jakarta nih gitu kan, dan alhamdulillahnya masih survive sampai sekarang ya kan. Apa pesanmu buat orang-orang Jogja yang mau memulai karir di Jakarta? Siap mental aja sih, Mas. Siap mental ya. Mental ya. Jakarta keras, Bung. Nomor 1 mental sih, sumpah. Itu penting banget. Serius. Soalnya apalagi orang-orang Jogja ya kayak biasa slow living, terus ketemu orang tuh kayak orangnya enak-enak di Jogja. Jakarta ntar ketemu orang yang agak beda sih. Kalau Jogja soalnya orangnya nggak enakan. Kalau enakan, itu di Jakarta omongannya nggak enak. Itu juga ini sih, Mas, juga harus digarisbawahi sih. Nggak enakan tuh nggak membantu kamu gitu. Bakalan jadi senjata makan tuan, Mas. Kadang-kadang serius. Karena ketika kamu di Jakarta terus orang yang nggak enakan, kadang-kadang lo bisa dijek-jek sama orang. Pernah nggak kamu punya pengalaman kamu gara-gara kamu gak enakan kamu jadi kenapa gitu pas di Jakarta? Lebih ke orang tuh ngelihat jadi kayak wah nih orang bisa gue apa-apain nih, gue manfaatin, gue injek-injek karena gue gak enakan. Betul. Jadi malah dimanfaatin ya sama orang ya. Sebenarnya itu sifat baik tapi kadang-kadang nggak selalu baik sih. Sifat bagus tapi kadang-kadang nggak selalu bagus. Oke, bakal ada sinetron atau film apa lagi yang baru dikerjain? Besok kalau jadi tanggal 17 sih mau vertikal drama sih, Mas. Oke, apa itu? Dracin, tau gak sih Dracin? Tahu. Kayak gitu ya, tanggal 17. Udah, itu 17 rilis? Syuting. Oh, mulai syuting tanggal 17. Oke, sukses buat syuting berikutnya. Siap, Mas. Jangan lupa sama Jogja. Gak pernah lupa, Mas. Gak pernah lupa sih. Pokoknya sukses terus, thank you udah mampir ke sini. Amin. Teman-teman semuanya ya, kayak gitu ya obrolan kita, dan jangan lupa like, subscribe, and comment, and see you in the next video. Bye.